Pagi di hari berikutnya kami sepakat lagi berangkat ke Gunung Kemukus karena sudah ada uang. Sesampainya di sana, saya langsung menghadap juru kunci. Saya ceritakan semua kejadian tentang uang tersebut ke beliau. Lalu, saya bilang ke juru kunci, kalau mau ngasih uang 8 juta ke beliau, karena kami memperkirakan ini adalah hasil dari ritual-ritual sebelumnya. Tapi juru kunci bilang, nggak usah sudah, aku nggak mau, itu udah rezeki kamu. Juru kuncinya itu benar-benar nggak mau diberi uang yang saya dapat kapan hari. Lalu saya melakukan lagi ritual kelima sama Pak Sugeng. Caranya masih sama, seperti ritual pertama. Pak Sugeng pun juga selalu minta nambah-nambah lagi seperti sebelumnya. Setelah selesai saya langsung pulang ke Banyuwangi. Dan esok paginya, usaha salon saya itu mendadak ramai dan lancar. Buka pagi sampai malam, sampai nolak-nolak klien yang datang. Omsetnya yang biasanya 0 rupiah, kadang 50.000, jarang dapat 200.000. Tapi setelah ritual kelima itu, omset mencapai 7-8 juta per hari. Sampai saya itu nolak-nolak klien. Usaha saya semakin lancar pokoknya. Yang snack-snack dan goreng-gorengan juga laris. Usaha saya yang kecil-kecil itu, semuanya juga semakin lancar. Dan lama-lama, saya menambah anak buah. Pokoknya suatu keajaiban. Kayak disulap semuanya lancar, serba lancar pokoknya. Akan tetapi kebalikannya, Pak Sugeng, usahanya nggak lancar. Usaha apapun, dia selalu gagal dan gagal. Usaha saya semakin bertambah dan bertambah omsetnya. Semakin banyak pelanggan salon, sampai nolak-nolak. Lalu tabungan saya sudah agak banyak. Dan saya ingat, juru kunci pernah bilang, jika di antara salah satu di antara kalian satunya, semakin bertambah kaya, terus satunya pasti bertambah miskin di sini. Saya yang semakin kaya, lalu yang semakin miskin, Pak Sugeng. Lalu saya disarankan sama juru kuncinya harus membantu yang miskin. Jadi saya bantu terus. 8 juta, kadang sampai 20 juta ke Pak Sugeng. Dari dana itu, dia buka usaha lagi, tapi nggak berkembang, nggak pernah berhasil, dan semakin habis-habisan, semakin lama semakin numpuk hutangnya, dan usaha saya semakin berkembang dan lancar. Setelah saya merasa uang saya sudah cukup banyak, juga beli mobil, punya segala-galanya, kehidupan sudah enak pokoknya. Saat usaha semakin pesat, uang semakin bertambah banyak. Lalu saya menyarankan suami saya itu untuk pulang lagi ke Banyuwangi. Karena daripada di Kalimantan, posisi enggak jelas, dan usaha juga enggak jelas, mending di sini aja, buka usaha lagi. Enggak lama kemudian, suami saya pulang ke Banyuwangi. Jadi kerja bersamaan. Suami saya juga punya kerjaan sampingan. Kerja apa aja, pokoknya sebisa-bisanya yang penting dapat hasil, dan usaha saya makin berkembang pesat. Berikutnya, saya melakukan ritual lagi itu. Yang keenam, setelah ritual keenam ini, usaha saya semakin bertambah jaya. Semakin bertambah pesat, kayak disulap semuanya. Saya beli mobil lagi, saya beli sepeda motor lagi, saya beli rumah. Dan justru kebalikannya Pak Sugeng itu semakin anjlok. Utangnya semakin numpuk. Jadi saya itu selalu ngirimi uang terus-menerus ke Pak Sugeng. Kadang 10 juta, kadang 20 juta, untuk nambah dia buat modal, tapi nggak pernah bisa berkembang. Saat meminta uang Pak Sugeng sering WhatsApp di HP saya, kadang malam nggak tahu waktu, kadang jam 3 pagi, minta uang, dan minta uang lagi, hingga akhirnya, suami saya itu curiga. Dan karena di WA saya itu nggak saya hapus, dan di saat janjian, Pak Sugeng mau minta uang, dan sudah janjian di suatu tempat, dan chat WA itu, ketahuan suami. Marahnya luar biasa itu suami saya. Dikirain saya selingkuh sama Pak Sugeng tetangga sebelah. Memang rumahnya dia sebelah rumah saya sih. Suami saya itu marahnya luar biasa. Sampai bawa parang ke rumah Pak Sugeng. Semua orang satu kampung itu keluar semua nyaksiin itu. Pak Sugeng mau dibunuh sama suami saya. Tapi saya nggak ada selingkuh yang disengaja. Saya terpaksa terus terang ke suami dan menjelaskan bahwa Pak Sugeng itu suami gaib saya. Kata juru kuncinya sih seperti itu. Saya nggak merasa selingkuh, dan semua orang-orang akhirnya pada tahu kalau saya melakukan pesugihan. Dan suami saya pokoknya curiga luar biasa. Saya keluar rumah selalu dipantau, gini gitu dipantau, semuanya dipantau. Sampai enggak ada celah untuk saya tidak bisa ngasihkan uang ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tetap terus-terusan minta uang ke saya, lagi dan lagi. Dan semakin banyak nominalnya, usahanya dia semakin anjlok. Semakin parah, tapi saya semakin sukses, semakin pesat.
Dan akhirnya, ini mau ritual ketujuh, ritual terakhir, penyempurnaan dari ritual-ritual sebelumnya. Saat mau ritual ketujuh ini, saya nggak izin ke suami kalau mau ritual. Tapi saya beralasan, mau belanja peralatan salon ke Surabaya. Mungkin suami saya itu sudah curiga. Jadi selama persiapan di Banyuwangi itu, saya kemana-mana dibuntuti oleh suami saya. Hingga saat hari yang ditentukan mau berangkat ke Gunung Kemukus, saat itu saya disekap di kamar oleh suami saya. Tidak boleh ritual, tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Akhirnya, saya nggak bisa ritual, karena saya disekap sama suami saya. Pagi di hari berikutnya kami